Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada Anda semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti tema pada kajian kita, alhamdulillah Anda diberikan, digerakkan hatinya, digerakkan tangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menemukan video ini. Semoga melalui video ini Anda dapat pencerahan, dapat petunjuk dari Allah agar Anda segera bebas, segera lunas, segera selesai permasalahan hutang Anda. Karena bagaimanapun yang namanya hutang itu bisa dikatakan melebihi penyakit ya. Kalau penyakit mungkin kita mudah mengobatinya, tapi kalau hutang itu menyerang pikiran, menyerang hati, menyerang ketenangan. Banyak sesuatu yang bisa direnggut oleh hutang. Salah satunya hutang dapat merenggut kenyamanan hidup kita. Dulu Anda kan pasti pernah hidup tanpa hutang ya. Pasti semua orang itu pernah hidup tanpa hutang. Bagaimana rasanya ketika kita hidup tanpa hutang? Alhamdulillah, nikmat luar biasa. Meskipun kita makan seadanya, kita tinggal di rumah sederhana, tapi karena kita nggak punya hutang itu hati kita itu tenang gitu kan, kita nyaman. Nah, tapi begitu kita punya hutang, ketentraman itu meskipun kita tinggal di rumah mewah, punya mobil, punya ini dan itu, manakala kita punya hutang, nggak ada yang namanya ketentraman. Kemudian yang direnggut oleh hutang lagi adalah ketenangan hati. Kita punya satu organ ya, organ yang harganya sangat luar biasa. Bahkan Allah selalu menekankan bahwa dalam diri manusia itu ada satu organ, yaitu hati, yang apabila hati itu baik maka semua anggota tubuh ini akan baik. Ketika hati tenang, semua anggota tubuh kita akan tenang, akan damai. Tapi begitu kita punya hutang, tidak ada ketenangan dalam hati kita. Kemudian pikiran, ya, ketenangan berpikir juga hilang ketika kita sedang dililit yang namanya hutang. Maka bisa nggak bisa, kita harus cepat mengobati penyakit ini. Penyakit hutang harus cepat kita obati sebelum kronis ya, sebelum kronis mengambil banyak hal dalam kehidupan kita. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, alhamdulillah kita bertemu di sini akan membahas tentang bagaimana kita bisa segera lepas dari yang namanya jeratan hutang. Dan ketika Anda sudah lepas, Anda niatkan dalam diri Anda, jangan sekali-kali lagi pernah berurusan dengan hutang, jangan sekali-kali lagi berurusan dengan riba, jangan sekali-kali lagi berurusan dengan pinjol, jangan sekali lagi berurusan dengan yang namanya rentenir. Anda sudah merasakan begitu semrawutnya, begitu tidak nyamannya, begitu tidak tenangnya hidup Anda ketika dalam proses terlilit hutang. Ketika Allah sudah memberikan kemudahan, Allah sudah memberikan keajaiban, kemudian Anda melakukan itu lagi, ya sudah. Jangan harap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepada Anda ketika Anda mengulangi hal ini lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi
penting sebagai seorang muslim. Ini sebagai seorang muslim kita alhamdulillah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang ingin segera terlepas dari hutang, bagi kita yang ingin cepat cicilannya lunas sehingga kita mendapatkan gelar LC, LC itu lunas cicilan, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Kenapa berdoa ini penting? Sekarang Anda lihat diri Anda. Selama ini Anda mengandalkan diri Anda, pekerjaan Anda, usaha Anda, nyatanya apa? Hutang tetap ada, bahkan makin menumpuk. Karena apa? Anda lupa bahwa Anda punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya ketika Anda berada dalam situasi seperti ini, jangan pernah lepas yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulullahu Ta'ala ya abdi anna indaka dhannaka wa anna ma'aka idza da'autani. Yang artinya apa, kaum muslimin? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, wahai hambaku, aku menurut prasangkamu dan aku bersamamu jika engkau berdoa kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ada dua ilmu, dua hal yang sangat penting yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita seorang hamba, bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya. Innallaha bidzanil abdi. Maksudnya ketika kita berprasangka pada saat ini, misalnya Anda sedang terlilit hutang, kemudian Anda berprasangka bahwa Allah tidak akan menolong Anda, ya maka itu yang terjadi. Ketika Anda berprasangka bahwa Allah itu tidak akan memberikan jalan keluar kepada Anda, itu yang akan terjadi. Ketika Anda berprasangka bahwa Allah akan membantu Anda, Allah akan memberikan jalan keluar kepada Anda, Allah akan menolong Anda, maka Allah pun akan menolong Anda, karena Allah itu tergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang kedua adalah ketika kita mau berdoa kepada Allah, Allah itu bersama orang-orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian ada hadis lagi, kenapa kita harus berdoa ketika kita dalam kesulitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkud du'a maksiat. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita dalam kesulitan, kemudian kita kok enggan berdoa kepada Allah, enggan meminta pertolongan kepada Allah, maka pada saat itu kita sama saja sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin jawaban kenapa ketika kita sedang kesulitan, kemudian kok tidak ada kemudahan, tidak ada jalan keluar, karena kita nggak berdoa kepada Allah. Kita nggak bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat itu kita sama saja dengan orang yang sedang melakukan maksiat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Jadi yang namanya doa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah senjatanya orang mukmin. Bahkan doa adalah tiang agama, serta doa adalah cahaya langit-langit dan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kaum muslimin wal muslimat, bagaimana kita sebagai hamba yang tidak bisa apa-apa, kita membutuhkan Allah, kita membutuhkan fadilah, kita membutuhkan inayah, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sombong. Seberapapun kita mau berusaha, mau berikhtiar, jangan pernah harap
kita bisa terlepas dari hutang, kita bisa terlepas dari riba, kita bisa lunas pinjol, kita bisa terbebas dari rentenir kalau kita tidak mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pentingnya bagaimana ketika kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan putus asa, misalnya pada saat ini hutang Anda setinggi gunung, wah banyak. Bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Jangan putus asa. Ketika Anda mau berdoa dengan sungguh-sungguh, mulut Anda membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, hati Anda benar-benar memohon kepada Allah, ya Allah. Bukan hanya doa yang hanya sebatas lisan, ya Allah saya minta lunas hutang. Bukan seperti itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah diucapkan melalui lisan, direnungi melalui hati, benar-benar memohon bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu, kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya kepada kita sebagai umatnya, agar kita bisa terbebas dari hutang, bebas dari riba, Rasulullah mengajarkan dua doa yang sangat luar biasa, yang apabila kita mau istiqomah membacanya, maka meskipun hutang kita setinggi gunung, seluas lautan, Allah akan kasih kemudahan untuk bisa melunasi hutang tersebut. Seperti apa doanya Pak Ustadz? Sebelumnya ada informasi bahwa alhamdulillah sekarang tersedia air ruqyah jalbir rizki. Air ruqyah ini bermanfaat, salah satunya untuk membantu membuka pintu rizki Anda. Jika pintu rizki Anda itu sulit, kerjaan nggak lancar, usaha nggak sukses, jualan sepi, insya Allah berkah air ruqyah jalbir rizki ini, rizki Anda akan lancar, usahanya maju, jualannya laris. Karena kadang seseorang itu rizkinya susah kan, diganggu misalnya oleh jin dan lain-lain. Nah, air ruqyah ini juga bermanfaat untuk membantu Anda yang punya hutang agar hatinya tenang, pikirannya tenang, sehingga ketika hati tenang, pikiran tenang, rizki pun akan lancar. Insya Allah juga bermanfaat untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik zahir maupun batin, teluh, santet, pelet dan lain-lain. Insya Allah ini juga bisa menjaga tempat usaha Anda dari gangguan orang yang zalim. Yang mau pesan silahkan hubungi melalui WhatsApp. Kembali lagi kepada doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita bisa cepat terlepas dari hutang. Doa yang pertama yang harus Anda baca, doa ini bisa Anda baca setiap selesai sholat, dibaca minimal 3 kali. Jadi habis sholat dibaca doanya. Doanya adalah seperti ini. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wa a'udhu bika minal ajzi wal kasali wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min holabatin daini wa qahrir rijali. Nah, doa ini Anda baca setiap selesai sholat, minimal dibaca tiga kali. Ya, kita memohon kepada Allah. Artinya doa ini kan, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kebingungan dan kesedihan. Nah, ketika kita punya hutang, kita kan bingung bagaimana kita bisa melunasi hutang ini, bagaimana nanti keluarga saya, bagaimana nanti. Nah, kebingungan itu akan Allah hilangkan. Kemudian selain kebingungan, Allah juga akan menghilangkan kesedihan kita. Dan kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Sehingga dengan kita membaca doa ini, kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan kerajinan untuk melakukan segala hal, sehingga kita pun mendapatkan rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan arti doa ini juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketakutan dan kekikiran, serta kita
meminta kepada Allah agar dijauhkan, dibebaskan dari lilitan hutang. Nah, ini doanya sangat luar biasa karena doa ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Nah, kemudian kaum muslimin wal muslimat, doa yang kedua adalah seperti ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ahnini bifadlika amman siwak. Nah, doa ini juga Anda baca sebanyak 3 kali setiap Anda selesai habis sholat. Insya Allah berkah dari 2 doa ini yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan kasih Anda kemudahan, Allah akan kasih Anda rezeki, Allah akan kasih Anda jalan keluar, sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Meskipun hutang Anda sebesar gunung, dilalahnya Allah akan berikan jalan keluar min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Silahkan dicatat kemudian diamalkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.